Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Desputra, calon kepala sekolah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Diklat calon CKS tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 tahap kegiatan. Dalam OJT 2, calon kepala sekolah harus melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama adalah rencana proyek pemimpinan atau RPK di sekolah magang 1. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi atau PK di sekolah magang 2. RPK dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah magang 1. Sekolah magang 1 saya adalah SMP Negeri 6 Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahan-permasalahan yang sering saya temui, yang saya hadapi di sekolah saya adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Hal ini dikarenakan guru masih menggunakan media konvensional di dalam kelas. Saya berpikir untuk meningkatkan motivasi ini, guru harus memanfaatkan dan menggunakan media digital pembelajaran. Apalagi sekarang siswa sudah terbiasa dengan menggunakan gadget dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk memecahkan masalah ini, calon kepala sekolah akan melakukan kegiatan IHT tentang peningkatan kompetensi guru dalam menggunakan media digital interaktif WorkWall. WorkWall adalah aplikasi berbasis web sehingga mudah digunakan oleh guru dan siswa di dalam pembelajaran. Adapun tujuan RPK yang pertama, meningkatkan kemampuan atau kompetensi guru dalam menggunakan media digital interaktif WorkWall di dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah. Ketiga, meningkatnya motivasi siswa dalam belajar yang pada akhirnya juga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, terwujudnya pencapaian student well-being. Indikator pencapaian RPK sebagai berikut. Pertama, guru mampu membuat dan menggunakan media digital interaktif WorkWall di dalam kelas. Yang kedua, meningkatnya motivasi siswa dalam belajar. Hal ini juga terlihat dari hasil Monef instrumen keberhasilan program RPK lebih dari 75%. Ketiga, terwujudnya pencapaian student well-being terlihat dari hasil Monef instrumen pencapaian student well-being lebih dari 75%. RPK dilaksanakan dalam 2 siklus dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, persiapan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, Monef. Keempat, refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan diawali dengan koordinasi dengan Kepala Sekolah Mentor 1, selanjutnya sosialisasi program dengan Kepala Sekolah dan rekan guru lainnya. Pembentukan panitia pelaksanaan HIAT, kemudian bersama tim kerja menyusun panduan RPK, menentukan narasumber, menyiapkan materi dan referensi, membuat daftar hadir pelaksanaan, membuat undangan peserta dan narasumber, serta menyusun instrumen Monef kegiatan. Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan HIAT. Dan acara Minbos Training dengan judul meningkatkan kompetensi guru dalam membuat media pembelajaran interaktif WorkWall. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Digital interaktif WorkWall secara resmi kita buka. Memasangkan anagram, kata-kata, pencarian kata, pengukuran dan lain sebagainya. Hasil Monef pada siklus 1, masih ada 2 orang guru yang belum mahir mengoperasikan komputer atau laptop dan akhirnya belum mampu membuat media digital interaktif, sehingga perlu dilaksanakan siklus 2.
Plus 2 dilakukan dengan pembimbingan secara individual dan tutor sebaya. Hasil muara kerjasama PK adalah guru sudah mampu menggunakan media digital naratif virtual di dalam kelas. Yang kedua, meningkatnya motivasi siswa dalam terwujudnya student will be. Guru menggunakan media virtual di dalam kelas, saya termotivasi untuk selalu belajar dengan beliau sehingga saya selalu mempersiapkan diri sebelum memulai belajar karena selalu ada hal-hal yang baru yang beliau berikan melalui kuis. Penggunaan virtual sebagai kuis di dalam kelas membuat saya senang belajar dengan beliau karena setiap kali pertemuan selalu ada saja model-model kuis yang berbeda. Saya bersyukur bisa menjadi peserta IHT penggunaan media interaktif virtual. Dengan ini menambah pembenaran saya dalam penggunaan media di dalam kelas. Saya yakin ini bisa meningkatkan motivasi mereka dalam belajar karena penggunaan handphone menjadi kegemaran mereka saat ini apalagi diaplikasikan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pelaksanaan PK atau peningkatan kompetensi di sekolah magang 2. Berikut adalah persiapan pelaksanaan PK. Pertama, menyusun panduan pelaksanaan PK. Kedua, menyusun panduan wawancara. Yang ketiga, menyusun instrumen wawancara. Yang keempat, menyiapkan dokumentasi. Yang kelima, berkoordinasi dengan kepala sekolah magang 2. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan PK. Pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah magang 2. Kedua, melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah magang 2. Melakukan wawancara dengan ibu wakil kepala sekolah. Melakukan wawancara dengan ibu guru yang telah dikenai supervisi. Selanjutnya, menghubungi operator. Hasil dari pelaksanaan PK meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah serta didapatkannya berbagai pengetahuan tentang supervisi. Demikianlah paparan kegiatan calon kepala sekolah selama on the job training 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.